Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kembali kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari ini Minggu 12 Juli 2020 dengan tema Kepedulian Orang Tua demi Keutuhan Keluarga, yang diambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Marilah jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita meneduhkan diri, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyambut persekutuan kita dengan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, baitnya yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayatnya yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita aminkan nas pembimbing dengan bernyanyi dari PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan
lemah, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kita berdoa. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa sebagai jemaat. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab beginilah firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 127 bait yang keempat dan kelima. Seperti anak-anak panah di dalam tangan pahlawan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali, demikianlah berita anugerah Tuhan. Kita aminkan berita anugerah dengan bernyanyi dari PKJ 39 bait 1 dan 2, Jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak menebusku, dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku
aku berat, marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan bernyanyi dari PGJ 39, baitnya yang ketiga. Jikalau Tuhan tidak menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Baik saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 60 bait yang pertama. Ku mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Baik saudara, kita akan masuk dalam doa. Untuk pembacaan firman Tuhan kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu, untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau
Saudara-saudara, kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat 19 sampai 34. Ini cerita tentang Esau dan Yakub, anak-anak Ishak. Sudah dapat saudara? Saya akan membacakannya demikian. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dilahirkan dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamailah Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Salam yang di atas. Baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, diberikan tema kepedulian orang tua demi keutuhan keluarga. Saudara, seperti pada umumnya bahwa kadang-kadang orang tua itu senang sama si anak yang A atau yang satu kepada yang B, ya, karena karakter mereka berbeda-beda, cara bercanda mereka berbeda-beda, cara mereka mendekatkan diri pada orang tua berbeda-beda. Dan kadang-kadang memang orang tua, si ayah misalnya lebih senang sama si A atau si ibu dengan si B, walaupun mereka semuanya pada dasarnya dicintai. Nah, itu juga yang terjadi pada Ishak dan Ribka. Ishak lebih suka kepada Esau, karena Esau suka berburu, suka bawa hasil buruan dan memasak untuk papanya. Sementara Yakub dicintai oleh
Ribka. Karena Yakub suka bantu-bantu di rumah atau di kemah dikatakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali saudara-saudara setelah Esau itu pulang dari berburu, ya, dikatakan pada ayat yang ke-29, pada suatu kali Yakub sedang masak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Jadi Esau minta kacang merah. Saya dalam pikiran saya, wah ini Brenebon nih. Brenebon pakai B2 atau yang lainnya. Kacang merah ya. Wah, waktu Esau lagi lapar, lelah, ciumin, wih enak juga nih ya. Yakub bagi dong aku dong katanya. Oh nggak bisa, tukar dulu dengan hak kesulunganmu. Itu yang diincar-incar sama Yakub saudara, yaitu hak kesulungan. Walaupun itu diremehkan oleh Esau, ini diambil kesempatan ini. Karena apa saudara? Itulah kelebihannya Yakub. Dia selalu lebih mengutamakan berkat dan urapan. Esau lebih mengutamakan soal makanan dan kegagahan. Nah, ini saudara perbedaannya ya. Nah, akhirnya dengan mudahnya Esau menjawab, sebentar lagi saya sudah mau mati. Untuk apa hak kesulungan katanya. Terus Yakub bilang, kamu bersumpah dulu, baru aku kasih. Akhirnya Esau bersumpah ya. Dan akhirnya hak kesulungannya sudah diberikan atau dijual kepada adiknya, yaitu Yakub. Dan Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, itu udah selesai, udah jelas. Hak kesulungannya udah dikasih ke Yakub. Ya. Suatu ketika saudara-saudara, Ishak ini merasa udah tua. Dia merasa sebentar lagi kayaknya saya udah mau berangkat ke surga nih, kira-kira gitu ya. Akhirnya dia berkata sama Esau. Kejadian 27 ayat 1 sampai 4 saya bacakan saudara. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, anakku. Sahut Esau, ya bapa. Berkatalah Ishak, lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan berburulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum mati. Jadi Ishak udah, sebentar lagi nih kayaknya saya udah mau mati nih. Saya udah mau pulang ke surga nih. Aku akan memberkati anakku dulu Esau. Ya. Bilang, Esau sini. Aku nih udah mau mati. Saya nggak tahu kapan kematianku. Kamu pergi dululah, cari binatang buruan. Kau masak yang enak, bawa sama aku supaya aku makan dan aku akan memberkatimu. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Ishak didengar sama Ribka, ya istrinya. Nah Ribka sayang sama Yakub. Dibilang, Yakub sini Yakub. Kenapa? Itu papamu udah mau memberkati abangmu Esau. Ya, ambillah kambing, kau potong dan serahkan padaku. Aku akan memasaknya. Nanti engkau yang masuk untuk terima berkat. Tapi si itu takut saudara-saudara ya. Yakub itu takut saudara-saudara sebenarnya. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-11 demikian. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkinkah ayahku akan meraba aku? Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau mengolok-olok dia. Dengan demikian aku mendapat kutuk atas diriku dan bukan berkat. Saudara-saudara, Ishak ketakutan karena si Yakub ketakut ya. Karena Esau itu berbulu.
sementara dia itu licin. Ibunya bilang begini, ya. Berkatalah ibunya, aku yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Suruh menyembelih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dilaksanakan. Dan waktu Ishak itu datang, saudara-saudara, ya, maaf, waktu Yakub itu datang kepada Ishak, dia dililitkan itu ya, pakaiannya Esau, dipakai oleh Yakub supaya kasar waktu Ishak merabanya. Dikatakan begini ayat 18. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahutnya, "ya anakku, siapakah engkau?" Ayat 19 dari Kejadian 27. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkan anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Ayat 21, lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara-suara Yakub, kalau tangan-tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Dan ini berkatnya, saudara, saya bacakan di ayat yang ke-27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Nah, saudara-saudara, itulah berkatnya yang sangat luar biasa. Ayat 30 dari Kejadian 27. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dan dari berburu. Jadi saudara-saudara, hal itu akhirnya saudara setelah diberkati, Esau baru datang dan dia sangat menyesal sekali, ya. Ayat 34 dan 35, ya. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya, telah merampas berkat yang untukmu itu." Nah, saudara-saudara, itu terjadi karena apa? Karena Esau memandang rendah hak kesulungan. Ya, yang dapat berkat adalah Ishak. Dan Yakub mungkin berpikir gini, loh, hak kesulungannya kan udah ditukar sama kacang merah. Nah, itu saudara-saudara, kita juga nggak boleh seperti itu. Kita juga harus menghargai jabatan kita sebagai anak Allah. Jangan dipandang rendah. Ya, nah, sebagai anak Allah harus punya kerinduan untuk selalu mempertahankan kekudusan, mempertahankan kebenaran firman Tuhan, mempertahankan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, lewat peristiwa itu akhirnya Yakub punya kecemburuan yang sangat tinggi, ya, Esau, dan dia ingin membunuh Yakub dalam Kejadian 27 ayat yang ke-41. Maka Yakub pergi ke rumah saudaranya yaitu Laban, ya. Nah, saudara-saudara, untuk memelihara keutuhan rumah tangga,
Kemudian Ribka, mamanya itu mengatakan ayat 43 dan 45. Begini. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku di Haran, dan tinggallah kepadanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Ya. Nah, saudara, akhirnya untuk memelihara keutuhan rumah tangga, si Yakub disuruh ke rumah Laban, familinya. Dan dari pihak Ishak, dia memberikan penghiburan juga kepada anaknya yaitu Esau dalam Kejadian 27 ayat yang ke-40 demikian. Ya. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi Esau juga mendapatkan suatu pengharapan. Ini saudara-saudara, di dalam rumah tangga seringkali juga ada konflik-konflik seperti ini. Adik dan kakak saling cemburu. Ya, ada yang mama sayang adik, adiknya bilang papa mah sayang kakak, dan seterusnya. Nah, itu seringkali terjadi. Ada yang mengatakan aku mah dianaktirikan dan sebagainya. Nah, di sini peranan orang tua, ya, peranan orang tua untuk selalu menjaga keutuhan rumah tangga. Bagaimana caranya? Kalau kita belajar di Ishak, sebenarnya mereka kurang berhasil, ya, karena tadi Ishak sayang pada Esau, mamanya sayang pada Yakub. Nah, bagaimana dengan kita? Pertama, saudara, saya mengusulkan supaya di dalam keluarga ada doa bersama. Jadi semuanya merasa disayang. Waktu orang tua memberkati anak, semuanya merasa disayang semuanya. Waktu orang tua mendoakan anak-anaknya, semua merasa disayang. Jadi tidak ada yang merasa dikucilkan atau dibuang, ya. Karena gaya hidup orang Kristen adalah gaya hidup berdoa bersama, merenungkan firman sama-sama. Ya, saya akan bacakan itu dalam Kisah Rasul, saudara, dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dan 47, maaf. 42 demikian. Kisah Rasul 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, kemudian ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ayat 46 juga gitu ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Nah, kebersamaan ini perlu, saudara. Ya, karena apa? Karena waktu persekutuan terjadi di rumah, kita saling mendoakan. Mari kita berdoa buat kakak, kita doa. Kita nyanyi, mari kita berdoa buat adik, kita berdoa. Mari kita berdoa buat papa, berdoa. Mari kita berdoa buat mama, dan seterusnya. Akhirnya semua dapat doa, sehingga tidak ada anak atau keluarga yang merasa terbuang, atau terkucilkan, atau tertolak, atau merasa tidak disayang. Itu pertama, saudara. Yang kedua, kita harus selalu memberikan nasihat. Ya, nasihat. Ini perlu, ya, baik waktu kita sedang berjalan, waktu kita sedang duduk, waktu kita sedang berbaring, nasihat. Karena apa, saudara? Semua anak-anak sekarang sibuk. Berangkat pagi, pulang malam. Waktu ngobrol itu kurang. Nah, waktu kita berbaring-baring, ada di kamar, kita nasihatin. Dek, gimana kabar kamu? Kakak kabarnya gimana? Pengalamannya di mana? Waduh, aku tadi diperlakukan gak adil, gini gitu dan sebagainya. Kita nasihati. Jangan khawatir, nak, ya. Karena keadilan itu nanti datang dari Tuhan. Ya, kamu jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan sayang kepada orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, nasihat ini perlu, saudara, ya. Pendeta sendiri kadang-kadang perlu nasihat, ya, entah dari istri, entah dari anak, entah dari majelis, dari teman pendeta, perlu juga, ya. Pendeta juga bukan hanya memberikan nasihat, pendeta juga perlu dinasihati, ya. Baik, saudara, saya akan baca dari
Ibrani 12 ayat yang kelima. Ibrani 12 ayat yang kelima. Demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, ya. Jadi kita nggak boleh menganggap enteng nasihat-nasihat, ya. Nah, seringkali saudara, keluarga itu terpecah, keluarga itu hancur, keluarga itu berantakan, keluarga itu saling menolak. Karena apa? Tidak ada penasihat ilahi di dalam rumah tangga. Orang cuma sibuk cari uang, orang cuma sibuk cari keuntungan, orang cuma sibuk kerja. Dia lupa bahwa nasihat firman itu perlu. Nah, ini saudara, kita harus jadi penasihat ilahi dimanapun kita berada, ya. Itu saudara. Kita buka lagi dari Imamat 10 ayat 11. Perjanjian Lama. Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Imamat 10 ayat 11. Dan haruslah kamu dapat mengajar kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan kepada Tuhan mereka dengan perantaraan Musa, ya. Dan haruslah kamu dapat ajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Jadi ingat saudara-saudara, firman ini harus menjadi sumber nasihat, ya. Kalau bisa waktu kita memberikan nasihat, ajak berdoa dulu, baca firman. Itu lebih dalam, ya. Anak-anak menerimanya juga enak, ya. Jangan kita cerewet, tapi nggak ada dasar firmannya. Nggak boleh, ya. Harus pakai dasar firman supaya nasihat kita berkuasa, ya. Yang berikutnya saudara-saudara, saling memberkati. Ini penting saudara. Kuasa berkat itu luar biasa loh saudara. Saya seringkali masuk dalam suatu lingkungan yang nggak enak dalam tanda kutip, ya. Mungkin saya Kristen lah, saya pendeta lah gitu kan, sebagainya. Tapi saya doain lingkungan terus, berkati lingkungan, diubah Tuhan. Orang-orang yang mulai sinis jadi ramah, ya. Orang-orang sama kita yang mulanya nggak enak, jadi kita malah jadi bapak gitu, jadi penasehat di situ. Karena apa? Kita doakan, kita bebaskan lingkungan. Dengan apa? Dengan doa dan berkat, ya. Kalau saya lagi bersihin lingkungan, saudara, saya berdoa buat lingkungan, saya berkati lingkungan saya, ramah semua sama saya saudara, luar biasa, ya. Jadi berkat itu mengubahkan, ya, sangat luar biasa. Nah saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan, Yeremia 17. Yesaya Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah, ya. Jadi saudara, kita harus ingatkan anak-anak kita berkati berdasarkan firman Tuhan, supaya keluarga kita mengandalkan firman, ya. Bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan gaji papanya, bukan mengandalkan jabatan, tapi mengandalkan firman Tuhan. Saya percaya firman tidak pernah gagal. Firman itu luar biasa. Firman itu menjamin dan memberkati. Siapa berpegang pada firman tidak akan pernah mengalami kekecewaan, ya. Kemudian yang berikutnya apa saudara? Di dalam keluarga itu seringkali ada gesek dan sakit menyakiti, ya. Maka kita harus belajar untuk membuang itu dengan cara bagaimana? Kita ajarkan, Dek ampuni kakak ya, Kak ampuni adik ya, Mama ampuni anak ya, seterusnya Papa mengampuni juga. Gitu. Pengampunan ini luar biasa saudara, karena pengampunan ini dasar dari suatu pemulihan. Orang yang hatinya pahit, orang yang hatinya penuh dendam, hatinya penuh luka,
hatinya penuh kecewa. Kalau dia tidak belajar mengampuni, itu tidak akan pergi. Dia akan bertahan terus dalam diri saudara. Tapi ketika saudara belajar untuk mengampuni, hati saudara penuh dengan nyanyian, penuh dengan kelegaan. Belajar mengampuni saudara, melepaskan hak. Susah Pak Pendeta, iya karena engkau tidak mau. Kalau engkau mau gampang. Saya juga dulu begitu. Ntar dulu ampunin, dengan berantem deh. Tapi setelah saya kenal firman, saya belajar mengampuni. Walaupun pertama-tama rasanya nyesek, tapi lama-lama biasa mengampuni. Aduh biasa aja. Karena saya tiap hari juga diampuni Tuhan, ya. Jadi biasa, saya nggak mau hitung-hitung kesalahan orang, ya. Orang sama saya nggak minta ampun, saya ampuni. Apalagi dia Pak Pendeta minta ampun, iya beres, sudah saya ampuni, selesai. Nah, ya, baik saudara, saya akan baca Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Udah dapat saudara? Demikian. Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah orang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, ya. Jadi seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni. Saudara-saudara, saya ini hidupnya cukup, ya. Saya juga nggak mau dibilang miskin, saya juga nggak kaya, ya. Suatu hari saya ngumpulin uang untuk bangun atap rumah, ya. Ditipu sama tukangnya 36 juta, saudara. Buat saya itu uang besar, ngumpulin dari 10.000, 50.000, 100.000 sampai segitu, cuman ditipu, saudara. Wah, pertama kesel. Isi saya juga gitu. Terus saya bilang gini, udah mah kita lepaskan hak. Kita juga emang gak punya duit. Anggap aja emang kita gak pernah punya duit itu. Kita ampuni aja, selesai. Lega kita malah. Berkat-berkat malah datang sama saya. Habis ditipu saya malah beli mobil, saudara. Luar biasa. Jadi itulah, Allah juga pengen melihat kualitas kehidupan kita. Ini pendeta ngomong doang apa enggak? Gitu kan? Setelah diuji lulus, berkatnya berkat orang yang lulus, saudara, ya. Itu luar biasa. Jadi kita harus belajar, saudara, ya, untuk saling mengampuni, ya. Kemudian saling menghormati, ini perlu, ya. Saling menghormati kita baca dari Efesus 5 ayat 33. Galatia, Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ya, ini pengajaran suami istri untuk saling mengasihi dan saling menghormati. Tapi itu juga terjadi buat seluruh isi keluarga. Kalau itu terjadi, pasti keluarga kita akan menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang ilahi, ya. Kemudian yang terakhir kita harus ingatkan bahwa kita harus mengajarkan tentang hak dan tanggung jawab kita sebagai anak Allah. Ya, tanggung jawab kita melayani, tanggung jawab kita memberkati lingkungan, mendoakan, ya. Tanggung jawab kita menabur firman, tanggung jawab kita memuji menyembah Allah, ya. Hak kita diberkati Tuhan. Tuhan mah nggak usah diajarin, itu udah terjadi secara otomatis. Sekali lagi saudara, kalau kita mau saling mengampuni, saling menghormati, tahu hak kita sebagai anak Allah, kemudian mau berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan, memberikan nasihat dan saling memberkati, saya akan membacakan Mazmur 133 sebagai penutup. Ya, Mazmur 133. Itu tentang persaudaraan yang rukun, ya. Nah, demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Amin. Baik saudara, kita akan responi firman Tuhan dengan bersama-sama kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 105 bait yang pertama. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Saudara jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita ucapkan demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberikan persembahan kita, kita bernyanyi dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa untuk syafaat. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami menjaga keutuhan rumah tangga lewat berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, saling mendoakan, saling memberkati, saling mengampuni, saling memberikan nasihat, supaya kami menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang dibesarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Allah untuk persembahan yang sudah kami berikan, kiranya menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa untuk para majelis yang sudah melayani, organis, song leader, pengguna kameramen ya Tuhan, pengguna kamera yaitu kameramen, Kau berkati semua. Pendoa-pendoa Engkau berkati. Dan rencana ucapan syukur hari ini di rumah pastori juga Engkau berkati. Seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja dimanapun juga mereka berada, Engkau sertai, Engkau berkati, sayangi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Berkati jemaat dan majelis dan siapapun yang sudah memberikan persembahan untuk pembangunan rumah pastori. Terima kasih, terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sinode GKO Engkau berkati, supaya semakin hari semakin kuat dengan Tuhan, semakin rukun, semakin berhikmat, semakin mempunyai kewibawaan ilahi. Terima kasih Bapa. Demikian dengan seluruh pendeta GKO, supaya saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengampuni, dan rendah hati. Terima kasih. Berkati juga ya Tuhan seluruh majelis dan jemaat GKO sesinode, dimanapun mereka berada, kasih karunia-Mu menyertai mereka, kebaikan-Mu tercurah buat mereka. Terima kasih Bapa. Rencana pos pelayanan di Bali juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis GKO Kristus Raja, untuk hidup makin hari makin takut akan Tuhan, makin kudus, makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk PGI ya Tuhan, dan gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk terus berjuang buat kerajaan Allah. Terima kasih. Penginjil-penginjil yang masuk ke desa-desa Engkau berkati, ataupun juga yang di kota-kota. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk virus COVID-19 ini, kami tolak dari bumi Indonesia di dalam nama Yesus dari lingkungan kami. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berkati segala usaha dan kerja dari jemaat-jemaat. Berkati perekonomian jemaat GKO Kristus Raja dan juga perekonomian gereja. Terima kasih. Indonesia pulihkan dalam segala keadaannya Tuhan. Berkati Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin, dan juga anggota MPR, DPR, para menteri, Angkatan Laut, Udara dan Darat, RT, RW, Lurah dan Camat, dan juga Bupati atau Wali Kota. Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri mengakhiri ibadah ini dengan nyanyi dari PKJ 288, Inilah Rumah Kami, bait yang pertama. Siap
kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Menyanyikan PKJ 288 bait yang ketiga, di dalam kesusahan.